Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan sahabat Khodari Podcast Rakyat. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas berita yang lagi viral tentang dokumen kependudukan Susi Pujiastuti jadi bungkus gorengan dan perlindungan data kita. Ini saya mengutip dari kompas.com bahwa dokumen mantan menteri saja bisa bocor, apalagi rakyat biasa kayak kita. Komentar itu dilayangkan salah satu pengguna Twitter menanggapi tweet mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Puji Astuti pada Senin 27 Desember 2021. Melalui tweetnya, Susi mengungkapkan bahwa dokumen kependudukan miliknya berakhir menjadi bungkus gorengan. Ini menarik sekali ya, di negara kita itu yang namanya identitas, dokumen yang berharga apapun, itu kadang-kala sering digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangankan punya Ibu Susi, di masyarakat kecil aja itu sudah banyak yang menggunakan hal itu. Contoh, salah satu contoh yang real sekarang itu misalnya bantuan, pemilihan desa, kepala desa, pemilihan pilkada dan sebagainya, itu sering menggunakan hak orang lain, identitas orang lain. Jika ini dilakukan, kita harus membuat satu undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang itu menggunakan identitas orang atau dokumen-dokumen lainnya. Ini sangat perlu dan perlu dijelaskan bahwa pemerintah sekarang itu harus betul-betul melakukan hal itu. Nah, ketika punya Ibu Susi Pujiastuti ini sudah kependudukannya dijadikan sebagai sebagai bungkus gorengan, ini kan saya rasa sangat hina sekali ya, bahwa di instansi seperti Dukcapil, terus di kecamatan dan sebagainya, itu benar-benar menutupi semua data-data dokumen-dokumen lainnya. Nah, kalau ini dilakukan sesuai dengan prosedur atau SOP yang dilakukan, maka tidak akan menjadi yang mungkin bisa tertutup. Nah, ketika ini dilakukan sesuai dengan prosedur, insya Allah tidak akan terjadi hal seperti ini. Nah, ini adalah salah satu kelemahan kita, mengapa dokumen-dokumen seperti itu tidak dilakukan benar-benar menutup sebagai sebagai bentuk kepedulian terhadap identitas orang lain. Dan bahkan Ibu Susi itu sering di WA, sering di telepon, ditawarin tentang pinjol, ditawarin investasi dan sebagainya. Ini mengganggu pada ranah privat seseorang. Melalui tweetnya, Susi mengungkapkan bahwa dokumen kependudukan miliknya berakhir menjadi bungkus gorengan. Sebuah foto yang memperlihatkan surat permohonan pembuatan kartu tanda penduduk KTP milik Susi menjadi bungkus gorengan viral di media sosial. Surat permohonan pembuatan KTP itu dikeluarkan kantor Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada 2014. Dalam surat yang menjadi bungkus gorengan itu tertera jelas alamat pribadi Ibu Susi dan data nomor induk kependudukan atau NIK miliknya. Nah, Ibu Susi mengomentari begini, hal seperti ini bukannya sudah biasa terjadi. Protes kemana? Ke siapa? Setiap hari kita dapat WA atau WhatsApp dari pinjol, investasi, promo, dan lain-lain. Semua tahu nomor kita, data kita. So, demikian tweet Susi. Nah, ini menjadi salah satu
problem utama. Jangankan Ibu Susi, rakyat kecil pun, siapapun kita, itu sering ditawari hal-hal pinjaman itu. Investasi, terus kemudian menawarkan promo-promo dan sebagainya. Dan bahkan kalau saya pribadi nih, 1 bulan itu hampir 10 kali orang yang menelpon, terus kemudian menawarkan berbagai macam. Dan ini adalah salah satu data kita, itu sebenarnya sudah digunakan orang lain. Dan ini penting bahwa kita harus mengatur undang-undang itu dan menjadi catatan penting bagi Kemendagri ya, khususnya Kemendagri ya, menjadi catatan bagaimana kita menggunakan identitas orang, terus kemudian menemukan identitas orang, ini menjadi satu problem bagi kita, apalagi digunakan ya, memang tidak boleh. Ini harus ada aturan-aturan atau undang-undang terbaru dari Kemendagri itu. Perlindungan data pribadi kembali disoroti. Siapa yang akan melindungi? Pengamat teknologi informasi yang juga pakar forensik digital, Ruby Alamsyah mengatakan data pribadi mutlak dilindungi sebaik-baiknya. Dan apalagi di era digital seperti saat ini, kejahatan siber dengan memanfaatkan kebocoran data pribadi rawan terjadi. Ruby mengatakan hal pertama yang harus diingat masyarakat adalah untuk tidak lagi sembarangan membagikan data pribadi mereka. Hal itu berlaku untuk data yang bersifat fisik seperti fotokopi KTP maupun data yang bersifat digital seperti foto KTP di ponsel. Menurut Ruby, masyarakat harus jeli memastikan kepada siapa mereka akan memberikan data pribadi mereka. Data tersebut hanya boleh dibagikan kepada pihak yang kredibel. Nah, pihak tersebut benar-benar dapat menjaga data kita secara aman dan penggunaannya benar. Jadi kita jangan sembarangan memberikan data pribadi kita, walaupun itu dalam bentuk fotokopi. Kalau tidak, yakin pihak itu bisa menjaga dengan aman. Lebih baik kita tidak memberikannya. Perlu digarisbawahi, siapapun yang minta identitas kita, KTP, ijazah, semuanya yang berkaitan dengan identitas kita, itu sebenarnya tidak boleh diberikan. Dan apabila ada orang yang menggunakan itu, yang meminta identitas pribadi, kita harus membuat satu undang-undang. Ketika meminta instansi apapun meminta KTP lalu kemudian digunakan, harus memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang dibuat. Itu perlu ada undang-undang hal seperti itu. Ruby menyebutkan ketika data pribadi akan dibagikan dalam bentuk digital, sebaiknya cek kebijakan privasi yang dicantumkan oleh penyedia aplikasi. Ada misalnya, banyak sih sebenarnya sekarang itu, ada menawarkan kartu kredit, terus kemudian menawarkan berbagai macam hal, promo, investasi dan sebagainya. Dan salah satu paling banyak adalah korbannya identitas kita yang digunakan adalah investasi bodong itu. Dan ini ditawarkan dengan hal-hal yang super luar biasa ya. Di aplikasi-aplikasi itu kita harus pastikan kalau mereka mencantumkan itu dan berani bertanggung jawab, mereka tidak akan masalah memberikan hal seperti itu. Nah, di sini adalah undang-undang PDP sangat diperlukan. Jadi menanggapi kasus dokumen kependudukan mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti yang berakhir menjadi bungkus gorengan, Ruby mengatakan hal ini seharusnya bisa dicegah jika rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) disahkan menjadi UU. Menurut Ruby, karena UU PDP masih belum disahkan, maka terkesan seolah tanggung jawab penyimpanan data pribadi adalah tanggung jawab warga itu sendiri. Tetapi nanti kalau undang-undang itu sudah ada, pihak manapun yang menyimpan dan memproses data pribadi masyarakat itu, mereka harus bertanggung jawab. Dan ini adalah salah satu penting. Kita itu banyak digunakan oleh orang-orang lain. Ruby juga mengatakan bahwa pihak-pihak yang menyimpan data pribadi masyarakat harus melindungi data tersebut semaksimal mungkin.
Dan kalau mau menghapus atau merusak data-data lama, itu diperlukan secara SOP yang tepat untuk menghancurkan data pribadi tersebut. Memang benar, kita harus sesuai dengan prosedur. Kalau memang data itu tidak digunakan, kita hancurkan aja, kita musnahkan aja, atau dibakar, atau dan sebagainya. Jangan kita dijual, lalu kemudian dijadikan uang lagi. Itu yang berbahaya. Ini adalah data-data pribadi. Kalau di komputer atau secara digital, itu harus menghapus dengan teknik wiping, atau kalau data pribadi masyarakat itu berbentuk fisik. Nah, pada kasus yang menimpa Ibu Susi, menurut Ruby, kesalahan terletak pada pihak penyimpan data yang tidak memusnahkan dengan benar data yang sudah tidak diperlukan lagi. Kesalahan dokumen Bu Susi itu adalah kesalahan pihak yang menyimpan data tersebut. Lalu data tersebut misalnya sudah tidak dipakai lagi, mereka dibuang saja ke tempat sampah atau gimana. Nah, ini menjadi pertanyaan penting bahwa kita itu sebenarnya sangat meresahkan ya ketika data kita seperti melamar pekerjaan misalnya, kemudian ada data KTP, ada SIM, ada ijazah, kemudian dibiarkan atau masih dijadikan uang lagi. Ini menjadi salah satu kesalahan terbesar, dan ini harus ada undang-undang terbaru untuk mengatur bagaimana proses identitas kita itu digunakan oleh hak orang lain. Nah, maka dari sinilah kemudian ini sangat berhati-hati, siapapun dimanapun kita harus berhati-hati memberikan identitas itu. Mungkin itu yang kami sampaikan ulasan berita ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.